Halo para penjelajah sejarah, ketika kita memikirkan Mesir kuno, satu nama yang pasti langsung terlintas di benak kita adalah Cleopatra, tujuh ratu terakhir yang memegang takhta Firaun. Simbol kecerdasan luar biasa dan tentu saja tokoh yang tak terpisahkan dari kisah cinta legendaris dengan Julius Caesar dan Mark Antony. Namun, di balik semua kemasyhuran itu, tersimpan sebuah fakta yang seringkali mengejutkan banyak orang dan sering diabaikan secara etnis. Cleopatra bukanlah orang Mesir. Fakta ini mungkin terdengar sangat kontradiktif, mengingat ia adalah penguasa tertinggi Mesir. Tapi, untuk benar-benar memahami siapa Cleopatra, kita harus mundur jauh, kembali ke abad keempat sebelum Masehi. Kita akan menelusuri jejak seorang penakluk terbesar yang pernah ada dalam sejarah dunia, yaitu Alexander Agung. Setelah Alexander Agung meninggal secara mendadak pada tahun 323 sebelum Masehi, kerajaannya yang sangat luas terpecah di antara para jenderalnya yang dikenal sebagai Diadochi. Salah satu jenderal yang paling terpercaya, yang juga merupakan sahabat masa kecil Alexander, adalah Ptolemy I Soter. Ptolemy mengambil alih kontrol Mesir, sebuah wilayah yang kaya raya dan sangat strategis. Di sanalah ia kemudian mendirikan dinasti Ptolemoik yang akan berkuasa selama berabad-abad. Cleopatra VII, ratu yang kita kenal hari ini, adalah keturunan langsung dari Ptolemy I Soter. Ini berarti secara silsilah Cleopatra adalah seorang Yunani Makedonia murni. Ia adalah penguasa terakhir dari dinasti yang memerintah Mesir selama hampir 3 abad. Mereka tidak memerintah sebagai Firaun tradisional Mesir, melainkan sebagai Firaun Helenistik, membawa budaya, bahasa, dan administrasi Yunani ke pusat kekuasaan di kota Alexandria yang megah. Coba bayangkan, selama hampir 300 tahun, garis keturunan Firaun Mesir dipimpin oleh orang-orang yang bahasa sehari-harinya adalah bahasa Yunani. Mereka juga sangat ketat dalam memelihara tradisi perkawinan sedarah. Seringkali menikahi saudara kandung mereka sendiri. Praktik ini sebenarnya umum di kalangan bangsawan Mesir kuno. Namun dinasti Ptolemoik melakukannya dengan tujuan yang sedikit berbeda. Untuk menjaga garis darah mereka tetap murni secara Yunani Makedonia, jauh dari populasi asli Mesir yang mereka kuasai. Namun, disinilah Cleopatra ke-7 menjadi pengecualian yang sangat mencolok dan istimewa. Meskipun darahnya murni Makedonia, ia adalah satu-satunya penguasa dinasti Ptolemeik yang dikenal karena dedikasinya yang luar biasa terhadap kerajaan yang ia warisi. Bukti paling nyata dari dedikasi ini adalah kemampuannya dalam berbahasa. Cleopatra adalah satu-satunya penguasa Ptolemoik yang benar-benar meluangkan waktu untuk belajar dan fasih berbicara bahasa Mesir asli. Langkah ini bukan hanya sekadar hobi, melainkan sebuah keputusan politik yang sangat cerdas. Dengan menguasai bahasa Mesir, Cleopatra berhasil menjembatani jurang pemisah yang lebar antara elit penguasa Yunani Makedonia dan rakyat Mesir yang ia pimpin. Ini juga memungkinkannya untuk berinteraksi secara langsung dengan para pendeta dan administrator lokal Mesir tanpa perlu penerjemah. Hal ini memberinya keuntungan otoritas yang sangat besar, membuatnya dihormati dan bahkan dicintai oleh rakyatnya sendiri dengan cara yang tidak pernah dicapai oleh para pendahulunya. Ia memposisikan dirinya tidak hanya sebagai penakluk asing, tetapi sebagai Firaun sejati bagi rakyat Mesir. Jadi, ketika kita menyebut Cleopatra ke-7 sebagai Firaun Mesir, kita merujuk pada gelar resminya dan tahta yang ia pegang. Namun, latar belakangnya menceritakan kisah yang jauh lebih kompleks, sebuah kisah tentang perpaduan budaya Mediterania kuno, warisan penaklukan Alexander Agung, dan sebuah dinasti yang secara geografis berada di Mesir, tetapi secara etnis dan budaya berakar kuat di Yunani dan Makedonia. Warisan Cleopatra ini sebagai seorang Firaun berdarah Makedonia yang peduli untuk belajar bahasa rakyatnya, menyoroti sifat multikultural dan dinamis dari Mesir pada akhir periode Helenistik.
Ia adalah Firaun terakhir sebelum Mesir akhirnya jatuh ke tangan Kekaisaran Romawi setelah kematiannya. Sebuah peristiwa yang mengakhiri hampir 3.000 tahun pemerintahan Firaun yang panjang dan megah, baik yang asli Mesir maupun yang diimpor dari luar. Kisah Cleopatra adalah pengingat bahwa sejarah seringkali jauh lebih berwarna dan berlapis daripada yang kita bayangkan. Ia bukan sekadar ratu yang cantik, tetapi juga seorang politisi ulung, seorang intelektual, dan seorang pemimpin yang mampu beradaptasi demi kerajaannya. Semoga fakta ini memberikan perspektif baru tentang tokoh ikonik dalam sejarah ini. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah tentang tokoh sejarah mana lagi yang ingin Anda ketahui asal-usulnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.